Sweger. Enak yo nggak usaha minuman. Kita harus tahu siapa yang tahu dawuh dulu. Berarti sama dengan Mas Bambang Rianto pertanyaan tadi. Nyambungnya ketek iki Mas Abu Sairi ya. Maka ketika ada tahapan laku, kita harus tahapan demi tahapan berjalan. Jadi nggak iso dulur, sekali kita melakukan tahapan puasa terus langsung minta jadi, nggak bisa. Ibarat kita nanam suatu pohon, nggak serta-merta kita menancapkan langsung keluar daun, langsung jadi, langsung ada akar, langsung berbuah, nggak bisa. Semua ada proses. Sama. Maka ketika kita ketemu dengan jiwa sempurna, disitulah kita akan tahu siapa sebenarnya kuasa itu. Maka temuilah siapa yang dawuh dulu. Kalau saman merasa ada, saman itu siapa? Kalau saman merasa punya, saman itu dari mana? Nah, itu pertanyaannya. Maka jangan ngomong kalau saman belum ketemu sama yang mengasih tahu ngomong itu. Dengar maksudnya? Maka keterangannya Mas Abu Sairi, ketekan dan ono aku itu tom diri. Yo kuwi aku sing dadi titik anem, sing nitik ya aku kang ngandani kowe ketemu karo utuh dhewe sing nekani kowe. Mula kowe ora ngerti yen ora didhawuhi, dawuh kuwasa kuwi kudu ketemu karo sing sak jerone dawuh. Lah sak jerone dawuh dhewe kuwi tentrem. Maka tentrem, nah bisa masuk dalam tahapan tentrem, kita harus 5 ini, pikiran, perasaan, angan, batin, hati jadi satu, connect, nggak montang-manting ya. Nanti tanggane, nanti pikirannya, nanti segala macamnya, nah ini nggak boleh, ini harus benar-benar cul sumela. Itulah baru nyampe tentrem masuk ke utuh. Nah, itu bahasanya seperti itu. Nah, itu semua akan dikuasakan, akan dikuasai sama kuasa utus itu sendiri. Nyampe kita nanti nih. Itu. Nah, maka ketika kita ditanya, kamu itu siapa? Sekarang kalau sama tanya aku ini nggak bisa mengatakan kalau nggak disuruh bicara, dikuasa. Mana kuasa kang nguasani, kang nguasanakan kang dikuasani. Mula kang cita ora iso tanpa dikuasani, kang cita ora iso tanpa didhawuhi. Mana temui dulu tahapannya. Itulah tahapan demi tahapan. Ya, mudah-mudahan Mas Abu Sari paham Mas ya. Oke, atur suwun Mas Gito. Ya, atur suwun wujud. Yuk, semoga dulur yang lain. Salam satu napas. Wujud ganti selamat sekabehane titik. Ya, Mas Mujidan Jakarta Barat. Iya, Mak. Sajrone meditasi niki tahapan-tahapan sing arep tekan akhir secara tiba-tiba kinyong ditekani perwujudan patung, salah sijine patung sing gede sing sukang Borobudur sing kaya iki ya. Sedurunge rika ngucap utuh, arep ngucap utuh ditekani maning Anoman putih lima. Jadi ditekani loro, sing pertama patung sing nang Borobudur sing paling gede, ping pindone ketek Anoman kowe Mak. Nyong njaluk dijabar nama. Suara kuasa netepi janji wani dan alaku lunggeka suara nuduna utuh suara nakani wujudna kabeh kuasa nakani dawuh onone tembung aja dirusak, onone tatanan aja dikahanani, pindhana tatanane urip iki dina ketemu karo sing sak bener-benere tatanan.
Luh adile dadi tentram. Mas Mujiran, patung ya, patung sing seperti di Borobudur. Patung itu gambarnya sampeyan wis mulai tertata lerem. Ya. Jadi lereme sampeyan itu digambarno patung iku mau. Iku. Jadi sampean tahapan demi tahapan iki wis ora kaken cangkem. Wis ora kaken ngewer rono, ora kaken alon rono, wis ora kaken kuat-kuat rono, wis ora. Sampean wis mulai menyadari. Ya, makanya anu sampean pengenane wis mulai jenuh, ya kan? Pertanyaannya wis mulai jenuh, wis mulai gak iso ngomong, segala macam kan, wis malas ngomong. Nah, iku karena adanya sampean wis mulai lerem, ya kan? Nah, sampean ketekan anoman, podo, iku ketek juga, ketekan iku. Jadi sampean ketekan manjingnya tatanan, anoman anekane tatanannya manjing. Anak-anak tatanannya nuduno manjingi tahapan yang sama ini mau. Jadi sesuatu yang datang dengan tahapan-tahapan sesuai keinginan, ya keinginannya sama kan. Aku ora pengen ngomong macam-macam, aku ora pengen gunjing, aku ora pengen rasani, aku ora pengen segala macam, ya kan. Nah di situ sama ditujukan seperti itu. Jadi mimpi, ya kan, atau petunjuk, ya kan, gambaran yang ada datang ke kita itu enggak serta-merta enggak harus enggak hanya sekedar gambar semata, enggak. Di situ dipampakne di awake sendiri gitu, awake sampean. Iku loh gambaranmu. Wis masuk tahapan seperti ini. Ya. Maka sampean sekarang enggak gubris mau ada orang nyindir sampean, mau ada orang sampean sendiri saiki mulai terkontrol. Aku wis ora kudu ngomong kae, aku wis ora kudu bahas kae. Paham ya? Paham. Iku. Maka ikulah untungnya dalam kita mau menurunkan tatanan-tatanan keegoan. Apa nih? Ya, Mak. Semua itu tidak ada barang gratis. Iya, Mak. Ya. Karena sama membayar. Ya, matur Hmm. suwun Mas penjelasannya. Matur suwun. Ya, sambung dulu yang lain. Mas Heri Sugiono Gresik ya. Salam satu nafas Rahayu Mas Heri Sugiono. Ya, monggo. Dulur yang lain. Nangkot gede kok. Oh, Rahayu. Saidek biasanya blaber ya, Rahayu Mas ya, matur suwun. Yuk, monggo Mas Iswanto. Nggih, kula Kang pas nika enten acara Trenggalek. Nah nika kan enten aran niku kuasa kuadil ping 11 nika. Ya. Ngoten kula nggih mlampah nika. Ya, ngoten ndalune niku terus kula nggih panggih Kang Dito. Nah, teng lapangan Kang Dito dateng pal sing lor, kula teng pal sing kidul. Lah ngoten niku dangu-dangu Kang Dito kok mlebu teng jero kula mriki. Lah teng jero kula mriki lho, teng jero napa niki? Teng lambung sing kiwa ngeten iki lho. Lho Kang Dito kok nekone aku, lho kok Kang Dito kok jero iki piye iki? Ditangkuti kuat nggih kula sawuri mawon. Lho dangu-dangu Kang Dito kula izin wae niku. Lah wonten kowe nggih kula prai yang nggih kula anu niku. Kula mandeg Kang Dito kok nang kono iki kula nggih izin to. Wong Kang Dito kok teng mriki. Teng jero mriki lho, teng jero niku kula mriki. Jenengan jabare Kang, matur suwun. Nyuwun ngapunten. Ya. 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 Samarene iku terus aku nakoki sampeyan kan ngono ya. Mungkin tahapannya ngene Mas. Sak jerone sampean ketemu nang lapangan ana alun-alun antara gawang ya. Gawang iku gambarane kuwasa kang ndhawuhi karo kuwasa kang nyuwarani.
artinya ngene. Dawuhe kalau nyuarani iku ana bedane sak witik ya. Ibaratnya ngene. Kerentek ya, kerentek karo pangwasa itu. Jadi ana kerentek ana panguasane ucap iku mau. Jadi sampeyan Kang Jito iki ora kok Kang Jito aku gak ya. Jadi suarane jiwane sampeyan dhewe Mas ya. Sujitone sama dhewe maksudnya ya. Jadi suara jiwa yang ada di dalam jiwa sampeyan itu menyatu. Jadi sampean wis mulai connect. Ya, sampean wis mulai connect. Connect di sini sampean wis mulai tertata ya. Iki wis gak glambjar ya. Jadi pemikirannya pemahaman tahapan-tahapan wis gak begitu reareo ya. Itu. Nah, ketika suara jiwa ada di lambung ya kan. Lambung itu bahasanya ngene. Lah iku nah iki makanya gulpal kanan kiri lah katakannya. Lah iki ya. Lah iki bungano suara nanti. Suara yang mau menjadikan ucapan itu akan menjadikan sampean bahagia manakala sampean terus mau turun dalam arti lerem. Mas ya. Nah, ketika sampean mendapatkan pertanyaan tadi ya dari jiwa tadi, dari suara jiwa tadi, sampean apa ya? Kesiapannya memang kurang sempurna kesiapannya. Nah, makanya sama diperlukan harus diam, harus lerem, nggak usah kepancing ABCD ini, ya. Terus mau ono jangkrik ngere, mau ono ayam berkokok, mau ono piring jatuh, wes sampean nggak usah kepancing, paham ya bahasanya? Wes mau ngomong ABCD, ala wes mana urus, no, ya seperti itu. Paham Mas ya? Matur suwun Kang Jito. Iya, waduh Mas. Buset, nanti selamat sekali ini. Ya, moga dulu yang lain. Rahayu Kang Jito. Rahayu Mbak Lisna Riau, moga ya. Kemarin itu kan ada Lisna cerita yang Lisna itu dilihatin pitik ayam banyak mati, terus lembu yang banyak di belatung, lalat yang banyak mayat-mayat sapi banyak ya Kang gitu. Jadi setelah itu Lisna dapat kabar, Lisna juga kan banyak yang ikut-ikut paguyuban ya kan ya, bukan Lisna mau ini ya, cuma ya sekedar info. Jadi seperti mursid, tuan-tuan guru, syekh itu kan Lisna juga banyak ikut grup-grup seperti itu juga. Nah, info yang Lisna dapat memang kok bisa ya mursid, seorang mursid ya kan, guru-guru besar itu semua pada sakit. Jadi banyak dikasih cobaan, memang sakitnya berat-berat gitu kan. Jadi Lisna gini, ternyata memang juru selamat itu juga puasa itu tadi yang tapi memang di ajaran Kang Jito ini yang Lisna salut, puasanya itu luar biasa. Puasa itulah yang menyelamatkan kita dari kesehatan itu, karena kalau yang di ajaran yang lain ya itu tidak ada menekankan untuk puasa mutih itu Mas. Kalaupun memang puasa ya puasa, tapi Lisna tuh nggak pernah dapet puasa mutih itu, nggak pernah tahu gitu kan. Tapi kalau di Kang Jito itu puasa mutih. Nah, jadi bahkan seorang ada guru besar juga kan dia meninggal. Jadi udah itu ini kayak macam di kedinasan juga, kepala dinas, kepala sekolah itu semua pada
sakitnya luar biasa gitu kan, masing-masing udah check up ke rumah sakit aja, apakah ini arahnya ke sana atau gimana itu Mas ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya kan, ya itu tadi, Risna kan memang banyak mengamatin, Risna nggak banyak komen, tapi kejoliman itu di depan mata, khususnya di instansi, di sekolah Risna kan, dan mereka mengadu ke Risna, kadang kita nggak mau, kita kan maksudnya mau nentremkan diri nih, nggak mau peduli, nggak open loss kuno. Tapi kadang pemikiran kita ini terganggu, ini gimana menyelesaikannya ini, kan gitu ya Mas ya. Jadi kadang kita nih sok mau jadi guru, tapi nanti imbasnya sama kita. Bahkan kemarin itu Lisna diperlihatkan Kang Jito tuh marah-marah sama Lisna. Jadi begitu kontak, iki piye iki Gusti, aku kok dimarah-marahi karo Kang Jito iki. Apa karena aku ini udah terlalu banyak ngomong, sebetulnya mau tentrem, iki piye iki. Ngono, itu aja Kang Jito. Matur suwun, matur suwun, matur suwun, wujud kanthi selamat sekabian titik. Ya, makasih Mbak Lisna ya. Jadi petunjuk yang saya dapat yang kemarin di WA kan dan Cito atau disampaikan Kang Cito kemarin ya, itu memang jadi nek pitik ya, makna pitik pikiran yang menjadi titikan ya kan. Nek ayam berarti adil itu nyambung yang tahapan seperti itu ya kan. Terus sapi ya, sapi sah-sahane laku ya, sah-sahane laku atau tahapan laku itu ya dalam pikiran. Kalau ada belatung berarti di situ ada sesuatu yang kotor, berarti banyak dari mereka ya kan, itu banyak kekotoran atau kejahatan yang dilakukan ya, yang dilakukan dengan seakan-akan merasa tidak menyadari akan hal-hal yang kotor itu yang dilakukan, maka sampai ditumbuhi belatung yang mati itu. Jadi pikirannya sudah mati, ya kan? Pola pikir yang sudah tidak nyampe, ya. Jadi disitulah maka kita bukan memponis atau menistakan atau merendahkan, bukannya. Itulah yang harus kita waspadai. Maka kita itu menyampaikan pada dulur-dulur, ya kan? Dulur, ayo kita berbenah dari diri kita sendiri masing-masing. Jaga ucapan kita, jaga pola pikir kita. Ojo goroh, kudu jujur, ojo dendam, ojo sombong. Adili diri pribadi. Puasa yang Mbak Lisna ceritakan tadi itu memang luar biasa, Mbak. Makanya dalam tahapan laku wujud jiwa sempurna 70% itu adalah puasa. Ya, itu adalah puasa. Maka tahapan-tahapan seperti itu yang akan menyelamatkan kita. Maka sehat jasmani, sehat rohani, puasa itu. Maka banyak dari pendidik-pendidik yang mengajarkan juga tentang puasa, tapi kadang-kadang biasanya puasanya syukur aja sambil lalu lah. Yang penting kamu puasa. Tapi di situ gregete itu banyak yang belum dapat gitu ya, banyak yang belum dapat. Itu. Terus tentang Mbak Lisna, menurut sampean ya dalam mimpi ini mendapatkan teguran ya, tak marahi gitu kan ya. Jadi karena sampean kan sering tamu Mbak Lisna, pokoknya nggak usah ngikuti orang-orang yang biarlah ada orang yang dolimi, ada orang yang segala macam. Ucapkan adil nama satu kali. Siapapun orang yang didolimi, kalau sampean memang mau membantu mereka, ya yang curhat pada sampean, ya ajarkan nafas 3 kali, wujudkan selamat sudah penititan nafas 1 kali. Ucapkan namanya sendiri 3 kali, seperti itu. Kalaupun mau, kalaupun nggak mau, nggak apa-apa, jangan dianu. Tapi sampean jangan terbawa. Makanya sampean biasakan ucapkan lisnaku dewi titik serat, lisnaku dewi titik serat, lisnaku dewi titik serat, adil serat, biar sama turun. Nah, karena sama juga terbawa dalam ranah atau lingkup keemosian tadi, akhirnya suara jiwanya sampean, sujitonya sampean nggak terima,
kamu itu loh disuruh diam, kok malah ngimbangi orang yang seperti itu. Kamu itu sudah ditoto, ini kan zaman ini nanti akan ke bawah gitu. Jadi jawabannya seperti itu. Makanya bukan kok langsung kamu gitu banyak aku marahi ya secara ini personal ya, secara personal. Memang aku menginginkan Saman jangan sampai terbawa. Makanya aku sering menyampaikan pada Saman seperti itu, karena aku nggak ingin Saman masuk dalam jebakan, kan seperti itu. Ya, memang malamnya tuh memang Mas itu ketika aku tapakur itu memang datang gitu kan. Aku bukan mimpi gitu. Itu memang aku abis dimarah-marahin tapi ngomong nggak ngerti, aku ngomong Jawa tapi terakhir siap ngomong Mas Iku ngomong apa toh, aku ngomong gitu kan. Kamu masih nggak ngerti juga. Terakhir itulah Mas ngomong loh. Oh ya udah mau pagi baru bangun Wisna gitu. Ya itu nggak mimpi Mas gitu kan, orang memang Lisna pas lagi tapakur gitu kan sambil kirim-kirim Fatihah duduk Mas datang gitu kan, tapi marah-marahnya ngomong Jawa gitu kan, udah capek udah ngomong, terus Lisna ngomong Mas sakjane ngomong apa Lisna gitu kan, baru udah mau ajang gitu kan. Itu memang nyata Mas. Jadi ya Lisna, oh syukurlah ini diingetin gitu kan. Nah, jadi sekarang alhamdulillah Mas matur suwun sangat. Yaitu tadi kalau lah Lisna mungkin nggak ketemu dengan ini Mas Sujito ya kan dan teman-teman yang lain sharing-sharing, nggak tahu deh mau gimana gitu kan. Bukan memuji Mas, karena memang Lisna juga banyak cari-cari gitu kan informasi ini gimana, makanya Lisna tadi bilang Lisna itu ikut grup paguyuban itu banyak gitu kan. Tapi memang yang pas yang memang di paguyuban Jiwa Sempurna ini Mas sepertinya kan ya, karena kalau mursyid itu kan seperti organisasi gitu kan. Setoran wajib itu ada gitu kan, jam tayang ada, dan di Masjid itu tulisnya nggak ketemu seperti itu gitu kan. Jadi makanya luar biasa Mas tuh lelahnya itu gimana gitu kan. Terus kan ya mungkin apa yang dalam hati Lisna bisa tahu deh, Mas tahu deh gitu kan. Luar biasa, matur suwun sangat. Ya udah tahu di dalam kok tahu, ya udah tahu. Semua itu makanya kuasanya Mas Sito atau Kan Sito nggak bisa apa-apa tanpa dikuasai. Jadi inilah wujud dari ketulusan Mbak Lisna sendiri ya. Jadi itulah wujud ketulusan Mbak Lisna, karena Mbak Lisna benar-benar mau menerima arahan dengan ketulusan dulur-dulur keseluruhan ya, kesemuanya. Karena ketulusan dulur-dulur semua yang mau masuk, dalam arti menaruh seperti itu, ya kan. Sejatinya saya sendiri hanya hanya bercerita gitu ya, hanya bercerita. Kalaupun di situ memang dirasa ada hikmah ya itulah kuasa yang menguasakan. Oke, matur suwun Mbak Lisna, tetap terjaga. Aku hanya berpesan, pokoknya jangan masuk dalam rangkaian seperti itu. Itu yang makanya aku sering menyampaikan seperti itu. Oke, maaf kalau sekiranya kurang tepat dalam pertanyaan. Matur suwun. Oke. Salam untuk keluarga, oke? Yes. Oke, dulur yang lain.